Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ftah lana bi futuhil arifin bi karamati syekh wa karamah as-sabiqin wa batajil arifin. Al-Fatihah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Ayuhal mukarramun asatid az-zu'ama, para bapak-bapak sekalian, para ikhwan ahli thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, pondok pesantren Suryalaya yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah atas kudrat iradat Allah saya bisa bersilaturahmi dan duduk di depan sini. Atas karunia Allah juga kita semua diberikan kesehatan jasmani dan rohani, sehingga kita sama-sama merasakan nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan. 3 faktor ini yang disebut dengan agama: iman, Islam, dan ihsan. Tidak bisa dipisah-pisahkan, harus menjadi satu kesatuan di dalam jiwa kita. Teringat saya menghadiri Tabaruk Manaqib pada Tabaruk Miftahus Sudur tahun 2003. Saya mulai aktif di sini. Jamaah itu penuh. 2 pembicara yang selalu jadikan idola, yakni almarhum al-maghfurullah Kiai Zazen Bazul Ashab. Kita kirimkan doa, mudah-mudahan beliau diberikan tempat yang mulia Allah Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahu Akbar. Yang kedua, Kiai Ajengan Gaos yang sekarang sudah memisahkan diri dari Suryalaya ini, yang mudah-mudahan Allah juga memberikan segala apa yang diharapkannya. Saya terharu melihat bagaimana kita belajar thariqah ini, karena pada dasarnya sebenarnya berdasarkan pengamatan saya, sebenarnya orang-orang yang berthariqah itu sudah ada di dalam jiwanya, itu adalah karena ada faktor genetik. Kalau Anda telusuri semua, jadi ke atas itu pasti nenek moyang buyut bapak-bapak sekalian itu ada pasti yang pengamalnya. Jadi tidak sembarangan orang mengamalkan thariqah, itu adalah al-mustafa, sebenarnya orang-orang yang terpilih. Maka berbahagialah bapak-bapak sekalian, belajar thariqah itu tidak mudah, dan tertarik pada thariqah itu tidak mudah. Makanya dari sekian banyak ribu orang, sekian juta manusia, pengamal-pengamal thariqah itu bisa sekian persennya. Ini adalah al-mustafa, sesuatu yang terpilih. Rasulullah adalah yang terpilih, dan umatnya Nabi Islam juga terpilih, Muslim terpilih di antara umat-umat yang lain. Maka di antara sekian yang terpilih itu ada yang terpilih, termasuk di antaranya para pengamal thariqah. Karena yang komitmen mengamalkan agama secara sempurna itu adalah di kalangan orang-orang thariqah. Qad ausan Nabi sallallahu alaihi wasallam Ibnu Umarin, ya Ibnu Umar, dinukum fahuwa lahmukum wa dammukum fanzur amman ta'khudha. Rasulullah berwasiat kepada Ibnu Umar,
perhatikan agamamu, perhatikan agamamu, perhatikan agamamu, karena agamamu adalah darah dagingmu. Karena darah daging, fangzur aman takhudha, perhatikan dari mana kau ambil darah dagingmu itu. Jadi agama ini harus ada sanadnya. Agama ini, belajar agama harus ada bersanad. Dan di thariqah ini adalah terjamin dalam sanad-sanad al-mu'tabarahnya. Inilah thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah yang pengarsa Abah menjelaskan, mengajarkan, menyampaikan, dan terasa bagi kita semua. Bagaimana terbentuknya ikhwan. Kita semua dari mana-mana, dari Sumatera, Jawa, dari Kalimantan, dari mana-mana, dan bisa tersedot ke sini. Ini siapa ya? Ini ada ruhani yang disatukan. Di dalam diri kita ada dua, ruh jismani dan ruh ruhani. Ruh ruhani inilah yang bisa menyatukan pusaran dimanapun. Mursyid Kamil wa Mukamil memberikan pengarahan, memberikan pendidikan rohani. Maka pengarsa Abah ini ada waliullah yang menurunkan dari generasi-generasi sebelumnya. Sultanul Aulia Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani itu memiliki dua tempat pendidikan, ada madrasah dan ribat. Ada pendidikan intelektualnya, pendidikan syariahnya, dan pendidikan ruhaniyahnya, ribatnya itu. Makanya kalau dilihat dalam Fathur Rabbani, Sultan Aulia berbicara pada hari Rabu tanggal sekian di ribat. Hari ini di bulan Muharram berbicara di madrasah. Jadi di dua tempat itu Sultan Aulia mengajarkan Islam, mengajarkan agama ini. Antara intelektualnya, wawasannya, fikihnya, syariahnya, dan latihan rohaninya. Dan pengarsa Abah juga mendirikan ini adalah prototip dari Sultan Aulia. Ada kampus, ada madrasah di dua tempat ini. Makanya ada ini Masjid Nurul Ulum, ini madrasah. Kalau dalam Sultan Aulia ada Nurul Asrar, itu adalah ribatnya. Ini di dua tempat kita bermain di sini. Kita orang berthariqah itu harus punya wawasannya, bukan hanya rohani terus, tapi dengan ilmunya. Maka Abah memberikan moto ilmu amaliyah, amal ilmiah. Ilmu dulu, kemudian ada amalnya. Dari amal itu melahirkan ilmu lagi, terus berputar itu di dua sisi itu, tidak boleh terpisah, ilmu dan amal. Kalau di kampus mengkaji, di ribat itu adalah merasakan. Makanya Nurul Asrar akan terbuka rahasia-rahasia rohaniah. Jadi pendidikan pengarsa Abah ini luar biasa, memberikan kesempurnaan di dalam penyempurnaan manusia. Jadi kita mengaji di Nurul Ilmi ini, Nurul Ulum ini adalah wawasan-wawasannya. Tabaruk Miftahus Sudur ini ada memberikan pencerahan-pencerahan, memberikan wawasan-wawasan. Kemudian diresapi masuk di dalam amalan. Jadi di dua tempat. Jadi prototip pengarsa Abah ini adalah mewarisi tradisi Sultan Aulia Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi inilah tempat pendidikan yang saya alhamdulillah ditugasi juga di Jamiah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah. Saya ditugasi di Maktabud Daim Silsilah Ahli Thariqah. Idarah Aliyah itu adalah pusat di Jamiah Ahli Thariqah Mu'tabarah. Itu ada divisi bagian sanad. Saya ditugaskan di situ. Dan alhamdulillah di Indonesia ini Jamiah Al-Mu'tabarah Thariqah itu ada 42 thariqah. Macam ragam thariqah ini. Yang Mu'tabarah semua usul-usulnya terus kepada Rasulullah. Kalau tidak punya ittisal sanad itu tidak masuk mu'tabarah, masuknya ghair mu'tabarah. Makanya banyak thariqah yang lain yang belum masuk, belum diakreditasi dalam istilah syariah itu masih banyak di Indonesia ini. Memiliki karakteristik kebangsaan yang toleran, karakteristik masyarakat yang tasamuh. Karena pendidikan sufi itu meresap.
Beda dengan di Timur Tengah. Hancurnya negara Timur Tengah itu karena terlalu fikih yang dikedepankan dan kalam. Tasawufnya tidak. Akhirnya pecah negara-negara sampai sekarang hancur. Indonesia insya Allah masih bertahan dengan diikat dengan barisan kaum-kaum sufi, dan termasuk diantaranya adalah bapak-bapak ibu sekalian. Dan bapak-bapak sekalian diharap menjadi raginya kebangsaan ini. Makanya beda aura-aura di kalangan. Kalau di satu desa ada pengamal-pengamal thariqah, itu insya Allah akan memberikan aura yang bagus. Makanya harus kita kebarkan juga. Karena apa? Kami dalam muktamar Jami'at Thariqah sedunia di Pekalongan, Habib Lutfi mengundang kita datang atas utusan Suryalaya. Itu pengakuan dari Syekh Sufi dari Rifaiyah yang dari Damaskus, Syekh yang sudah tua. Dia nangis ketika bertutur kata tentang Indonesia. Meskipun lahirnya sufi-sufi besar itu di Timur Tengah, tetapi hari ini Timur Tengah sedang diacak-acak. Tradisi tasawufnya tidak dikembangkan. Dia menuturkan bahwa Indonesia ini adalah mukjizat. Indonesia ini negara kepulauan, negara dengan suku bangsa, negara dengan bahasa-bahasa daerah yang sangat banyak tetapi masih bersatu. Berdasarkan perenungan dia, isyarat yang dia tangkap adalah karena Indonesia ini meskipun negara kepulauan, setiap pulau itu adalah disebarkan para aulia Allah. Dan setiap pulau ditempati sujud dan sholat oleh para wali-wali Allah, sehingga menjadi satu kesatuan. Inilah Indonesia masih tetap bertahan. Ini ruhaninya sebenarnya. Nah, kalau Pancasila itu adalah maqasid syar'inya. Jadi ikatan ruhani itu ikatan yang tidak terlihat tapi terasa. Sekarang aja ikhwan-ikhwan ini kan dari mana-mana. Saya ketemu dengan ikhwan thariqah dari Suryalaya, langsung seperti saudara saja. Ketemu di bis di mana, rasakan kan? Ini bukti pendidikan ruhani itu. Sudahlah, nggak bisa dijelaskan secara lebih detail. Hanya bisa dirasakan, bisa dijelaskan secara ilmiah, secara akademik bisa saya jelaskan. Tetapi untuk apalah? Yang penting merasakan aja. Jadi rasakan. Maka bagaimana pengaruh zikrullah itu bisa menyatukan rohani? Inilah rahasia di balik tasawuf. Makanya saya kesini itu adalah penelitian. Tahun 1991 ketemu dengan pengarsa Abah. Saya masih menjadi mahasiswa. Keluarga saya adalah keluarga thariqah juga dari Banten. Saya hanya tadinya meneliti saja. Karena tahun 70-an thariqah dan orang-orang sufi dijadikan bulan-bulanan oleh kaum pembaharu, kaum modernis yang berlatar belakang Wahabi. Menganggap sufi itu jumud. Sufi itu adalah membuat kemunduran Islam. Ini tesis-tesis tahun 70-an, pendapat-pendapat tahun 70-an, sehingga amalan-amalan sufi banyak khurafat bid'ah dan sebagainya. Wah, terpinggir saja tasawuf itu. Seorang guru besar Al-Azhar, Farid Jwazdi, mengatakan kepada Imam Ghazali itu sudah menyembelih ayam bertelur emas. Karena Al-Ghazali memajukan tasawuf sehingga menjatuhkan filsafat. Tuduhan-tuduhan sangat kejam terhadap orang-orang tasawuf. Saya penasaran, saya memang belajar sejarah. Saya ungkap, ternyata kaum sufi itu yang paling berperan. Ternyata dalam sejarahnya kaum sufi adalah mereka yang paling berperan di dalam tengah-tengah masyarakat. Kita lihat dalam sejarahnya, karena saya berlatar belakang sejarah. Kenapa muncul sufi pertama? Sebenarnya amalan-amalan sufi itu sudah dilakukan secara sempurna oleh para sahabat-sahabat Nabi. Prototipnya Rasulullah SAW, hidupnya sederhana. Tetapi beliau memberikan rasa aman kepada para sahabat. Karena Islam memberikan rasa aman, rasa tenang,
Aura Rasulullah SAW itu adalah memberikan kesejukan. Nah, ini turunkan kepada para sahabat. Sahabat-sahabat itu kenapa belum lahir tradisi sufi? Ya karena memang amaliyah mereka sudah dekat dengan Nabi. Jadi istilah tasawuf itu baru lahir pada abad kedua Hijriah, sekitar 200 tahun setelah Rasulullah wafat. Karena apa? Karena umat Islam di Damaskus ketika berkuasanya dinasti Amawiyah itu dengan kekayaan melimpah akibat gonimah-gonimah. Ketika menaklukkan wilayah Romawi, menaklukkan wilayah Persia, menaklukkan Spanyol, itu mereka mengirim gonimah-gonimah ke Damaskus. Di Damaskus orang mengukur kesuksesan dari sisi kekayaan materi. Maka ada seorang ulama, Imam Hasan Al-Basri, memandang bahwa umat setelah terpengaruh akibat globalisasi, ekspansi wilayah Islam, mereka mengukur kesuksesan dari kekayaan. Berapa untanya, berapa luas halaman tanahnya, berapa istrinya, berapa anaknya. Jadi patokannya adalah ukuran-ukuran material. Imam Hasan Al-Basri ini memandang bahwa ini terjadi penyimpangan keagamaan. Jadi agama ini terganggu oleh konspirasi materialisme, duniawiyah, disebut dunia itu, materi. Orang diukur dari kesuksesan materi-materi. Akhirnya lahirlah ulama sufi. Imam Hasan Al-Basri ingin mengembalikan umatnya agar tujuan hidup itu bukan materi saja, tetapi bagaimana ruhaninya tertata. Akhirnya lahirlah gerakan zuhud. Zuhud ini adalah merasa dunia ini tidak ada apa-apanya. Ataupun zuhud pertama ini adalah ekstrim. Karena memang masalahnya begitu, maka dijawab oleh Imam Hasan Al-Basri dengan konsep zuhud. Zuhud terhadap dunia, asketisme. Nah, disalahpahami oleh orang-orang pembaharu bahwa zuhud itu adalah anti dunia. Padahal adalah untuk terapi. Terapi itu adalah memberikan keseimbangan. Jangan terlalu berat ke dunia. Nah, lahirlah gerakan zuhud. Lahir juga ulama-ulama sufi yang lain, Said bin Musayyab, kemudian Imam Ja'far As-Shadiq dan sebagian, terus dari Ahlul Bait melahirkan juga gerakan-gerakan halaqah, membersihkan rohaninya, menanamkan jiwa spiritualnya. Ini yang disebut gerakan pertama kaum sufi. Jadi mereka punya peran menyeimbangkan dunia. Maka kata Imam Junaid Al-Baghdadi, as-sufi waladun fi zamani. Sufi itu anak zaman. Jadi jangan asing dengan zamannya, tapi harus mewarnai zamannya. Termasuk kita semua di lingkungan kita, masyarakatnya ada apa masalahnya, kita bagaimana harus mengambil peran. Bukan uzlah itu lari dari kenyataan. Abah mengajarkan uzlah itu uzlah dalam keramaian. Hati kita memang seperti bersatu dengan masyarakat, menyatu dengan masyarakat. Bergaul tapi bukan campur baur kan dalam tanbir. Kita bisa bergaul, memberikan pengaruh pada masyarakat, tetapi kita jangan terbawa arus kepada hal-hal yang buruk. Kita punya prinsip. Inilah peran kaum sufi. Nah, Imam Junaid kemudian melahirkan generasi berikutnya, Syekh Junaid Al-Baghdadi. Nah, zamannya Imam Junaid Al-Baghdadi, bahwa sufi dipandang itu adalah kebatinan Persia dan sebagainya. Dipandang tuduhan-tuduhan. Orang melakukan tuduhan dari ahli hadis, dari ahli fikih. Sejak dulu juga ada lawan diskusinya kaum sufi itu. Diserang. Maka Syekh Junaid Al-Baghdadi memberikan argumentasi bahwa sufi adalah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Tidak mungkin mengamalkan tasawuf tanpa Al-Quran dan Sunnah. Beliaulah benteng menegakkan tasawuf, makanya menjadikan mazhab Al-Junaidi Al-Baghdadi, mazhab Baghdadiyah. Kemudian di Khurasan lahir juga Imam Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid Al-Bustami adalah lebih banyak pada konsep-konsep rohania yang kontemplatif. Makanya alirannya ada mazhab Khurasaniyah.
Maka Naksabandiyah itu jalurnya nanti ke sana. Kalau Junaidiyah ini adalah ketegasan Al-Quran dan Sunnah. Maka Sultan Aulia bermazhab dari Junaidiyah. Maka syariah itu harus tegak, harus kuat syariahnya. Tidak mungkin belajar mengamalkan thariqah tanpa ada syariahnya. Karena justru dari syariah itulah thariqah itu muncul. Belajar thariqah itu sama dengan, maka dalam kitab Al-Ghunyah li Thalibi Thariqal Haq juz pertama itu, bahwa orang yang akan memasuki agama kita ini ataupun tradisi dalam thariqah kita ini, kata Sultan Aulia, adalah orang-orang yang kuat akidahnya dan kuat syariahnya. Karena dalam pandangan kaum sufi bahwa orang berthariqah itu adalah orang yang sama naik gunung. Naik gunung itu adalah tahapan spiritual. Tidak mungkin orang yang kakinya hanya satu, harus normal dua-duanya. Kakinya tegak, ini mohon maaf bukan persoalan, tapi ini secara simbolik bahwa dia harus berkaki dua. Dan bisa itu orang berkaki dua, akidah dan syariah, bisa naik ke gunung. Maka thariqah itu adalah akidahnya harus kuat, syariahnya juga harus kuat. Maka pengamalan-pengamalan ini di thariqah Qadiriyah Naksabandiyah, bahkan kalau kita lihat kitab Ghunyah li Thalibi Thariqal Haq, itu tidak ada waktu selain ibadah terus. Salat sunnah ini, salat sunnah itu, salat ya kan? Kalau dibaca oleh ustaz-ustaznya, kitab Ghunyah itu adalah semua ibadah. Termasuk pengarsa Abah memberikan tuntunan dari mulai isyraq, isti'adzah, kifaratul baul, terus sampai duha, terus istirahat, zuhur, qobliyah, ba'diyah. Karena tradisi orang-orang thariqah itu adalah orang-orang yang mengamalkan sholat itu yang kira-kira sesuai perintah Allah yang pertama, yang 50 kali itu. Isra Mi'raj itu Rasulullah SAW itu adalah yang mengamalkan 50 kali kurang lebih ini. Amalan ibadah sholatnya orang-orang thariqah itu. Allah dulu ketika Rasulullah Mi'raj itu kan memberikan tugas sholat 50 kali sehari semalam kan. Kemudian konsultasi dengan Nabi Musa, kata Nabi Musa, enggak kuat umatmu. Terus kemudian diturunkan lagi menjadi 20. Kemudian masih enggak kuat. Usul lagi Rasulullah meminta keringanan, lahirlah yang 5 kali itu, sholat fardu. Nah, kaum sufi itu adalah sepertinya ingin mengamalkan isyarat Allah yang pertama itu. Makanya amalan-amalannya sangat banyak ibadahnya kaum sufi itu. Karena apa? Didasari oleh cinta, mahabbah. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Dengan mahabbah itu jadi senang. Ibadah itu menjadi nikmat. Kalau ibadah fikih itu seperti kewajiban jadi beban. Tapi kalau thariqah itu bagaimana ibadah itu menjadi senang. Abah itu mengajarkan bagaimana senang ibadah. Kalau udah senang, ya tidak ada rasa berat. Salat 100 rakaat, orang lain kaget, 100 rakaat. Bahkan langsung mengecam bid'ah. Nggak sempat dengar jaken, ngambil moyok. Ini iblis nih sebenarnya, tipu daya iblis. Makanya banyak ulama-ulama yang sering menyebutkan bid'ah. Dia itu adalah orang yang tidak paham sebenarnya. Ini isyarat. Kaum sufi itu adalah bahasa-bahasa isyarat. Maka sholat-sholat di kalangan kaum sufi itu sangat banyak ibadahnya. Sampai itu kan karena yang diajarkan Rasulullah. Ketika bulan Sya'ban itu, coba lihat dalam Ghunyah li Thalibi Thariqal Haq, ini berkait dengan turunnya Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Karena menerima ini Rasulullah menjadi sebuah luar biasa ibadah, satu-satunya ibadah yang dicontohkan Allah adalah sholawat. Makanya di kalangan kaum sufi zikir dan sholawat. Jangan tinggal zikir dan sholawat. Kalau terlalu banyak zikir terus tanpa ada sholawatnya, dia fana dan akan jadi majdub, dan mungkin agak stres dalam arti positif sebenarnya, akan fana. Maka perbanyak sholawat, keseimbangan. Makanya Ka'bah itu kalau zikirnya sudah tarik sudah Sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menurunkan lagi. Jadi sholawat ini
yang ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah itu dicontohkan oleh Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu Nah, menerima ini Rasulullah, betapa gemetarnya seluruh makhluk bersolawat kepada Rasulullah, Allah dan malaikat. Kenapa kita pakai Sayyidina salawatnya kepada Rasulullah? Karena kita sebagai umatnya ada etika. Kalau salawatnya Allah dan malaikat tidak pakai Sayyidina juga nggak apa-apa. Ya karena ada kesejajaran malaikat dengan Rasulullah itu. Kalau kita sebagai umatnya, pakailah etika ketimuran. Apalagi orang Sunda, orang Timur, manggil seluhuran kayak akang, uwa, ada panggilan kehormatan. Ini Muhammad yang mana? Muhammad. Kita orang Toriko harus punya etika. Harus ada tata krama. Karena belajar Toriko adalah belajar adab, belajar etika kepada guru, kepada saluhureun, sahandapeun, jadi penuh etika. Jadi makanya kesimpulan bahwa belajar Toriko seluruhnya adalah belajar etika, kepantutan, kepantasan, kelayakan sebagai hamba, sebagai salik, bagaimana posisinya. Makanya kenapa di Toriko itu meskipun tidak ada kepangkatan dalam arti kalau di dalam tentara itu ada kepangkatan, tetapi di dalam barisan orang-orang Toriko itu sepertinya mengatur sendiri posisi-posisi itu. Ada istilah makomat. Tetapi makomat itu jangan dikejar-kejar karena kita akan menjadi Abdul Makom. Wah, ingin jadi wali, ulah isi bahaya. Jadi wali kabeh hiber kabeh. Karena dalam persepsi masyarakat kita wali itu bisa hiber. Tidak begitu. Jadi sebenarnya kita belajar Toriko ini adalah belajar tentang etika, baca sholawat kepada Rasulullah. Uswatun hasanah kita masih berat kepada Rasulullah itu. Paling tidak nyambung dengan sholawat itu kita, ruh kita bersatu dengan Rasulullah. Yang di aku sebagai umat ke berat. Tiba-tiba minta syafaat. Ada paham yang mengatakan, wah ulah salawatan. Dilarang salawatan, aneh itu ngerti saya. Padahal ayat Al-Quran jelas itu. Dalilnya qat'i. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Jadi satu-satunya ibadah yang dicontohkan Allah dan malaikat adalah solawat. Kalau zakat enggak, haji tidak. Ini mah solawat tuh Allah mencontohkan betapa agungnya Rasulullah Muhammad SAW. Karena untuk kita, makanya syafaat Rasulullah SAW itu adalah khusus bagi orang-orang yang bersolawat sebenarnya, yang sudah nyambung rohaninya. Sama seperti rohani kita dengan guru mursyid adalah kita yang sudah berbaiat, yang sudah talqinu dzikri, akan ketersambungan rohaninya, terus terikat. Jadi ini kita merasakan nikmat bertoriko, nikmat alhamdulillah. Jadi kita merasakan ada nikmatnya bertoriko ini efeknya. Mungkin pertama mah rada bingung gimana bertoriko, ragu, kebawa. Tapi nanti diseleksi. Ada yang tadinya ini akhirnya banyak yang lempar. Faman nakasa fa innama yanqusu ala nafsi. Orang yang mengingkari berarti mengingkari diri sendiri. Jadi komitmen itu harus dipegang. Berbaiat itu, talqin zikir itu adalah komitmen kita. Innalladzina yubayyi'unaka yubayyi'unallah. Sesungguhnya mereka yang berbaiat kepadamu wahai Rasul, intinya adalah berbaiat kepadaku, kata Allah. Kita bertalqin kepada guru mursyid, sanadnya kita mengambil dari pengarang sahabat, itu sebenarnya bukan kepada pengarang tapi kepada Allah. Dalam kitab Al-Anwar Al-Qusiyah fi Qawaidus Sufiyah, bagaimana Allah menghendaki alam semesta ini agar terpelihara kedamaian,
Maka menurut ahli-ahli rohaniyah bahwa dunia ini separohnya ahli maksiat, bagaimana cara mempertahankan dunia ini agar ahli taubat dan ahlullah disebutnya. Maka ulama-ulama thariqah itu tugasnya bagaimana memperbanyak barisan ahlullah. Beliau itu wasilah saja, perantara bagaimana agar manusia sebanyak mungkin agar menjadi ahli taubat, ahli ibadah. Disinilah tugas ulama-ulama thariqah. Dan mursyid itu adalah tugasnya berat juga, mengawasi. Di dalam thariqah itu ada dua macam, ada ihtiraqi dan igtirafi. Ihtiraqi itu dalam dihirkah, bertarakat melalui talqin zikir, melalui ilbasul hirkah, penyematan, komitmen, ada perguruannya. Maka disebutnya ulama mursyid itu sama seperti seorang petani. Bagaimana petani menanam tanaman agar berhasil, agar sebanyak mungkin tanaman-tanaman ahli ibadah ini terpelihara. Maka tugas mursyid itu adalah menyirami, kemudian mengambil hama-hamanya, ngarambet, berat. Kemudian menyuburkannya, memeliharanya. Jadi sebenarnya orang-orang yang sudah ambil baiat talqin itu adalah ketika dia tidak mengamalkannya, maka mursyid itu menggantikannya. Makanya murid itu jangan jadi beban mursyid. Orang sudah komitmen, dia ingkar, dia menjadi beban mursyidnya. Nauzubillah. Maka kita harus komitmen tentang amaliyah kita ya. Thariqah itu berbaiatnya pada Allah. Nah, mursyid ini adalah bagaimana memelihara tanaman ini agar terpelihara dengan baik, menjauhkan hama-hamanya, menyirami, menyabori, terus didoakan semua. Tetapi sesuai dengan pertumbuhan genetik dari tiap-tiap pohon ini. Kalau igtirafi adalah otodidak. Sufi-sufi yang madhabnya Uwais Qarni itu adalah madhab yang meskipun tidak ditanam itu adalah jadi sendiri. Tetapi yang begitu itu jarang. Logikanya, seorang sufi yang tumbuh sendiri itu jarang sekali terjadi, karena baru tumbuh pun sudah dimakan burung, sudah diinjak oleh gajah, baru tumbuh saja. Tetapi kalau sudah tumbuh, mereka jadi juga. Tetapi yang normal itu ada garis ihtiraqi, garis thariqah ini. Ada sanadnya, ada gurunya, ada ruangnya, ada aturannya. Maka disebut wilayah as-sufiyah, wilayah pendidikan kaum sufi. Maka masuk ke Suryalaya itu adalah pendidikan wilayah sufi. Kalau bapak-bapak sekalian merasakan, apapun yang ada di Suryalaya itu menjadi ibrah sebenarnya. Jadi kita melihat diri kita itu, cerminan kita itu bagaimana melihat pendidikan kita di sini. Macam-macam manusia memang di sini, karena masih dalam proses. Dari mulai preman, orang yang taubat, sampai jenderal, dari kiai sampai macam-macam kumpul di sini, ingin diluruskan rohaninya, ingin diluruskan niatnya, ingin diikhlaskan. Maka kalimat-kalimat kaum sufi itu bagaimana syukur, ikhlas, sabar, tawakal, itu bagaimana masuk di dalam diri hamba, diri kita. Nah, proses-proses ini adalah proses alamiah memang, tetapi kita harus yang mendapatkan. Sama seperti kita tadi dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Ini ada kalimat la'allakum, ini ditaroji, ada harapan. Harapan itu harus dilaksanakan, harus diupayakan, harus dikejar. Sama seperti kaum sufi, masuk ke thariqah itu adalah la'allakum tetapi harus dikejar juga, harus diamalkan, harus diupayakan.
asal zikir. Makanya perlu ada, bukan sekedar zikir saja, tapi bagaimana mengontrol zikir agar masuk ke dalam rohani. Ghamid ainaika, rasakan dan pejamkan matamu dan rasakan kalimat ini, kata Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Merasakan kalimat ini yang dari kita sendiri. Tidak mungkin teman-teman mengetahui. Sudah terasa belum zikirnya? Kan hanya kita yang tahu. Nah, upaya menanamkan diri kita itu terus. Nah, kalau sudah tertanam, maka insya Allah sifat-sifat yang tadi itu, ikhlas, sabar, tawakal, itu akan tumbuh dengan sendirinya. Ingin menanamkan, makanya dalam ada kitab Al-Anwar, Asrarut Tanzil wa Anwaru Ta'wil, Asrarut Tanzil wa Anwaru Ta'wil, Imam Fakhruddin Ar-Razi, seorang mufasir sebenarnya, tapi dia menulis khusus tentang kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah itu memiliki 42 nama. Ada kalimat thayyibah, kalimat ikhlas, kalimat musyarrafah, kalimat ikrar, kalimat, ada 42, saya lupa namanya. Banyak sekali. Jadi dengan kalimat la ilaha illallah ini menanamkan biji nur nubuwah itu di dalam diri kita oleh mursyidnya. Tanam terus. Tetapi harus ditumbuhkan tanaman itu. Kita yang yang ininya, yang menghidupkannya, yang merasakannya. Maka beruntunglah orang-orang yang sudah terpilih ini, yang sudah ditanamkan nur nubuahnya, tinggal menghidupkannya. Adalah alakumnya itu, ada upaya kita, litarojinya. Nah, inilah thariqah, semua kembali kepada amalan-amalan kita masing-masing. Tetapi amalan ini sudah meyakinkan kepada kita bahwa sudah mencetak sekian ribu wali Allah, kekasih Allah. Dengan thariqah kita ini, thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah ini, thariqah Qadiriyah saja sudah melahirkan berapa wali Allah. Meskipun kita tidak berharap menjadi wali Allah, menjadi hamba Allah saja yang muhibbin. Nah, inilah bahwa kita, karena saya dibatasi waktu ini, mudah-mudahan pertemuan berikutnya akan ini, mudah-mudahan saya hanya sekedar motivasi dan saya mengenang saja. Saya alhamdulillah selama ini mengabdi juga di sini di IALM ini sejak tahun 2003. Di sini ada S1 ilmu tasawuf, S2 ilmu tasawuf juga di pasca sarjana. Ini pusat pengkajian. Pengarsa Abah menyatakan kemah keharap ujung tombak TKN itu ada di kampus untuk kajian-kajian ilmiahnya. Makanya orang-orang dari mana-mana, peneliti barat, semua macam-macam, yang muslim, yang non muslim datang ke sini mengkaji ada apa di Suralaya, ada apa di Suralaya. Kalau dilihat rekam jejaknya luar biasa. Ini Abah rohaninya begitu besar, karena seorang mursyid itu energi rohaninya bisa menaungi. Makanya kata Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani, muridku meskipun ada di Masyriq atau Maghrib, kalau terbuka auratnya akan aku tutupi. Ini energi rohani yang luar biasa. Karomah Abah masih terasa sekarang. Ini kalau saya ungkap terlalu porno dalam dunia thariqah. Tetapi mungkin Anda rasakan sekali bahwa coba lihat orang di mana-mana, hujan, angin, manakiban begitu, terus kuat, tidak kemana-mana. Ini saya bukti Hujjatul Baligh oleh Bani Adam, bahwa karomah itu adalah argumentasi puncak untuk Bani Adam. Kalau logika masih bisa dibantah dengan logika, tapi kalau bukti sulit dibantah. Bukti kan bahwa di Suryalaya masih terus orang dari mana-mana datang untuk mencari ketenangan bersama-sama. Karena wilayah ini adalah wilayah yang sudah ma'rifat. Bulak-baliknya malaikat, poros langit itu sudah, dengan aras itu sudah tembus. Di dunia ini ada makanul ijabah, itu adalah Mekah, Baitul Haram. Makanul ijabah. Dimanapun berdoa di sana itu adalah tempat ijabah. Tetapi Allah Maha Adil, untuk dunia yang di luar Mekah itu ada saatul ijabah, ada waktu-waktu yang diijabah. Ada waktu-waktu yang diijabah.
waktu tengah malam dan sebagainya, waktu musim hujan, waktu hujan turun dan sebagainya. Ada di dalam ilmu-ilmu agama, dalam hadis-hadis Rasulullah. Tetapi makanul ijabah, tempat-tempat yang diijabah selain Mekah Mukarramah adalah tempat-tempat zikir. Karena apa? Malaikat sering datang. Makanya sudah makrifat tempat ini. Kalau bapak-bapak sekalian kurang nikmat zikirnya, datang ke Suralaya, cas lagi di sini zikirnya bersama-sama di sana, akan muncul lagi auranya. Udah passwordnya sudah ada. Maka tempat itu wilayatus sufiyah sudah terbentuk. Makanya orang berduyun-duyun rindu ketika sudah lama tidak datang ke Suralaya, mereka akan datang. Karena di sini untuk memakrifatkan kembali. Ini saja karomah yang ingin saya jelaskan, bahwa tempat ini memiliki wilayatul karomah. Kan kurang lebihnya mohon maaf karena waktu terbatas, saya bagian atau pembicara yang lain. Kurang lebihnya mohon maaf, yang benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salahnya mungkin dari nafsu saya. Mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.